Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Pada pagi ini saya ingin membacakan surat Al-Baqarah mulai ayat 94 sampai dengan ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Qul, katakanlah Muhammad, in kana lakumud darul akhiratu, jika menurut kalian kamu akhirat itu adalah bagi kalian saja, indallahi, di sisi Allah, khalisatan, secara khusus, min dunin nasi, dari selain orang lain, fatamannau, maka berharaplah kalian al-mauta, kematian, in kuntum, jika kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Terjemah dari ayat 94, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walan yatamannahu, dan mereka tidak akan mengharapkannya, abadan, selamanya, bima qaddamat aydihim, karena apa yang tangan mereka perbuat, wallahu, dan Allah, alimum, maha mengetahui, bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Terjemah dari ayat 95, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah maha mengetahui orang-orang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimujahzihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau akan dapati mereka, ahrasan nasi, setamak-tamak manusia, ala hayati, terhadap kehidupan dunia, wa minal ladzina, dan lebih tamak dari orang-orang yang asraku, mereka musyrik, yawaddu ahaduhum, seorang dari mereka menginginkan, lawi amaru, sekiranya diberi umur alfasanah, 1000 tahun, wama, dan tidaklah huwa itu, bimujahzihi, akan menjauhkannya, minal adabi, dari siksa, ayu amar, walau diberi umur yang panjang. Wallahu, dan Allah, basirum, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Terjemah dari ayat 96, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Qul, katakanlah Muhammad, mangkana, siapa yang menjadi aduan, musuh, li Jibril, bagi Jibril, fa innahu, maka sungguh ia Jibril, nazzalahu, telah menurunkan Al-Quran, ala qalbika, kepada hatimu, bi'idnillahi, dengan izin Allah, musaddiqan, yang membenarkan, lima baina yadahi, bagi apa kitab yang telah terdahulu, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa busra, dan berita gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Terjemah dari ayat 97, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang terdahulu, maksudnya kitab-kitab terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Man kana, barang siapa menjadi aduan, musuh, lillahi, bagi Allah,
wa malaikatihi dan malaikatnya, wa rusuli dan rasul-rasulnya, wa jibrila dan Jibril, wa mikala dan Mikail, fa innallaha maka sungguhnya Allah adalah aduun musuh lil kafirin bagi orang-orang kafir. Terjemah dari ayat 98, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yanfuru biha illal fasikun. Walaqad anzalna dan sungguh telah kami turunkan ilaika kepadamu ayatin bayyinat ayat-ayat yang jelas, wa ma dan tidaklah yakfuru ingkar biha kepadanya illa kecuali fasikun orang-orang yang fasik. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum wal aksaruhum la yu'minun. Awa kullama dan apakah setiap kali ahadu mereka berjanji ahdan dengan suatu perjanjian nabadahu fariqum minhum segolongan dari mereka melemparkannya, bal bahkan aksaruhum kebanyakan mereka la yu'minun mereka tidak beriman. Terjemah dari ayat 100, dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma dan ketika ja'ahum datang kepada mereka rasul seorang rasul min indillahi dari sisi Allah musaddiqun yang membenarkan lima mahum bagi apa yang ada pada mereka nabada fariq segolongan melemparkan minal ladzina utu di antara orang-orang yang diberi kitab Taurat, kitaballahi kitab Allah, waru'aduhurihim di belakang punggung mereka, ka'annahum seakan-akan mereka la ya'lamun mereka tidak mengetahui. Terjemah ayat 101, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, maksudnya Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung seakan-akan mereka tidak mengetahui. Munasabah ayat, memuji Jibril berarti memuji Allah. Pada ayat-ayat yang lalu telah disebutkan beberapa alasan yang dikemukakan orang-orang Yahudi mengapa mereka tidak beriman kepada Muhammad SAW. Kemudian Allah SWT membatalkan tuduhan mereka dengan mengemukakan dalil yang kuat. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan alasan lain yang lebih kuat lagi. Allah SWT menjelaskan bahwa alasan mereka mengingkari dan memuji Muhammad SAW yaitu karena sebagian besar mereka mengingkari isi kitab Taurat yang di dalamnya terdapat kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW seperti tertera pada surat Al-Baqarah ayat 97. Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 97. Ibnu Jarir At-Tabari menukil sebab turunnya ayat ini berdasarkan ijma' dan hadis yang menguatkan satu sama lain. Diceritakan Abdurrahman bin Abu Layla berkata bahwa ada seorang Yahudi datang menemui Umar bin Khattab dan berkata, sesungguhnya Jibril dan sahabat kamu Muhammad adalah musuh kami. Umar menjawabnya, barang siapa yang memuji Allah, para malaikat, para rasul, Jibril dan Mikail, sungguh dia telah menjadi musuh Allah. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa ayat ini turun persis sama dengan apa yang diucapkan Umar bin Khattab.
Tafsir At-Tabari Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Menurut riwayat Ibnu Jurayj, ayat ini adalah jawaban terhadap orang-orang Yahudi yang menganggap malaikat Jibril sebagai musuh mereka dan malaikat Mikail sebagai pelindung mereka. Sikap mereka ini terungkap dalam suatu dialog antara Rasulullah SAW dengan sekelompok orang dari mereka. Orang-orang itu bertanya tentang malaikat yang menjadi perantara turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Saat itu beliau menjawab, Jibril. Mereka pun berkata, sesungguhnya dia bagi kami adalah musuh. Dia tidak datang kepada kami kecuali dengan peperangan, kekerasan, dan pembunuhan, maka turunlah ayat ini. Sedangkan menurut riwayat As-Sa'bi, As-Satti, dan Qatadah, dialog itu terjadi antara Umar ibnu Khattab dengan beberapa orang Yahudi. Ketika isi dialog itu dikemukakan kepada Rasulullah SAW, beliau pun membacakan ayat ini. Menurut At-Tabari, ayat ini berisi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Jibril adalah sahibul wahyi, yakni penyampai wahyu kepada seluruh nabi dan rasul. Sedangkan Allah adalah kekasih dan pelindungnya. Orang-orang Yahudi itu menganggap malaikat Jibril sebagai musuh mereka. Mereka menganggapnya sebagai penyampai berita azab dan siksa, bukan penyampai wahyu dan rahmat. Dengan alasan ini, mereka menolak mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW, menolak kenabiannya, dan mengingkari kedudukannya sebagai penyampai ayat-ayat Allah dan penjelas hukum-hukumnya. At-Tabari di halaman 283-301. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Tabari mengatakan para ulama ahli ta'wil menyepakati latar belakang turunnya ayat ini sebagai respon atas sikap kaum Yahudi yang menganggap malaikat Jibril musuh. Sementara itu, di sisi lain, mereka menganggap malaikat Mikail wali mereka. Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun menjawabnya dengan mengatakan, tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah keluarnya api yang melintas dari timur ke barat. Makanan pertama kali dikonsumsi penghuni surga adalah hadhud. Tentang kelahiran anak, Rasulullah SAW menegaskan jika air mani laki-laki dominan, maka anak-anak yang terlahir adalah laki-laki. Sebaliknya, jika ovum perempuan yang dominan, maka anak yang terlahir adalah perempuan. Mengenai Jibril, Rasulullah mengatakan Jibril adalah salah satu musuh kaum Yahudi. Rasulullah SAW lalu membacakan ayat ini, yaitu ayat 97. Tentang Israfil, Ikrimah mengatakan kata Israf berarti hamba dan Il berarti Allah. Jadi Israfil berarti hamba Allah. Sebagaimana para nabi dan rasul, hakikat malaikat adalah utusan Allah SWT. Kita wajib mengimani seperti mengimani Allah dan Rasulnya. Membeda-bedakan status malaikat, nabi dan rasul, hukumnya kafir. Tafsir Ibnu Katsir halaman 66. Hasanah pengetahuan dari surat Al-Baqarah ayat 97. Seperti apakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah menyalahi perintah Allah dan hidup dalam dimensi yang berbeda dari manusia. Tidak seperti manusia, malaikat diciptakan bukan untuk diuji. Allah menciptakan mereka sebagai makhluk yang tidak pernah berbuat salah. Mereka diberi tugas yang berbeda-beda yang mereka kerjakan dengan seksama. Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada nabi-nabinya. Ada malaikat pencatat di kedua sisi manusia yang mencatat segala perbuatan yang mereka lakukan. Ada malaikat yang ditunjuk untuk mencabut nyawa manusia pada waktu kematiannya. Ada malaikat penjaga neraka yang bertugas mengawasi agar penghuni neraka mengalami siksaan yang berat. Allah menyatakan bahwa para malaikat merupakan abdi-abdinya. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula bersaksi bahwa para malaikat dan orang-orang yang berilmu tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Imran ayat 18. Harun Yahya, judulnya Cara Cepat Meraih Keimanan, terbitan 2005.
Sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebut alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.